Hai sahabat semua. Kita punya berita penting loh. Apa ya kira-kira? Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Ada Amara, ada Elvira, dan ada Putra dong. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Nah, sekarang aku mau ajak kalian semua nonton video nih. Kita mau nunjukin ke kalian video belajar yang keren banget dalam pembelajaran psikologi perkembangan. Biar gak penasaran, kita simak bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru. Sahabat guru, tahu tidak, jika dalam mengajar, itu kita tidak hanya sekadar menjelaskan materi di kelas saja, tetapi juga kita gunakan untuk mengenal peserta didik. Tapi, bagaimana caranya ya? Caranya adalah dengan mengenal psikologi perkembangannya. Nah, biasanya anak-anak itu mengalami fase-fase seperti mencari perhatian, berfantasi, dan lain-lain. Sahabat guru pernah nggak sih melihat peserta didiknya mengomentari penampilan kita? Nah, bisa jadi ia sedang memperhatikan sahabat-sahabat guru semua nih. Atau malah memang ia sengaja mencari perhatian sahabat guru. Loh, berarti memangnya perhatian itu apa? Perhatian atau atensi timbul karena aktivitas seseorang yang berasal dari apa yang dilihatnya. Menurut beberapa ahli, perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. Seseorang yang sedang memperhatikan akan mencurahkan seluruh aktivitas dan konsentrasinya kepada benda tersebut, serta mengabaikan objek yang lain yang dianggapnya tidak penting. Perhatian yang dilakukan harus didasarkan pada pusat kesadaran. Menurut Sumadi Suryabrata, perhatian merupakan pemusatan tenaga psikis yang tertuju kepada suatu objek. Dan perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan. Jadi, perhatian adalah salah satu dari gejala psikologi yang mempunyai sifat-sifat yang menonjol, baik dari dalam maupun dari luar individu, yang dapat membantu proses pembelajaran yang memerankan aktivitas, konsentrasi, keseriusan, kewaspadaan, dan kesadaran. Nah, sahabat guru, ternyata perkembangan perhatian yang dimiliki peserta didik itu ada beberapa macam loh. Menurut Abu Ahmadi, terdapat beberapa macam perhatian. Yang pertama, perhatian spontan dan disengaja. Perhatian ini timbul dengan sendirinya, oleh karena tertarik akan sesuatu dan tidak didorong oleh kemauan. Perhatian sengaja adalah perhatian yang timbul karena didorong oleh kemauan dan adanya tujuan tertentu. Yang kedua adalah perhatian statis dan dinamis. Perhatian statis adalah perhatian yang tetap pada sesuatu. Perhatian dinamis adalah perhatian yang mudah berubah-ubah, mudah bergerak, mudah berpindah dari objek satu
ke objek yang lain. Yang ketiga adalah perhatian konsentratif dan distributif. Perhatian konsentratif merupakan perhatian yang hanya ditujukan kepada satu objek tertentu. Perhatian distributif merupakan perhatian yang dapat terbagi-bagi kepada beberapa arah dengan waktu yang bersamaan. Yang keempat adalah perhatian sempit dan luas. Orang-orang yang memiliki perhatian sempit dengan mudah dapat memusatkan perhatiannya kepada suatu objek yang terbatas, sekalipun ia berada dalam lingkungan ramai. Dan orang yang mempunyai perhatian luas mudah sekali tertarik oleh kejadian-kejadian di sekelilingnya. Selanjutnya adalah perhatian fiktif dan fluktuatif. Orang yang memiliki perhatian fiktif akan mudah mempusatkan pada suatu hal, dan boleh dikatakan bahwa perhatiannya dapat melekat lama pada objeknya. Sedangkan orang dengan perhatian fluktuatif mempunyai tipe perhatian yang pada umumnya dapat memperhatikan bermacam-macam hal sekaligus, tetapi kebanyakan tidak seksama. Nah, selain anak didik ini suka mencari perhatian, ternyata anak-anak itu senang mengamati loh sahabat guru. Lalu, mengamati seperti apa sih yang dimaksud? Pengamatan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan pengawasan atau penelitian. Juga diartikan sebagai sebuah istilah psikologi yang bermakna kesadaran yang tertuju pada peristiwa atau fakta tertentu sebagai metode dalam penelitian. Menurut Agus Sujanto dalam bukunya yang berjudul Psikologi Umum, mengemukakan bahwa pengamatan dalam psikologi adalah proses mengenal dunia luar dengan menggunakan indera, mengamati sesuatu dengan menggunakan alat-alat indera. Nah, menurut Kartini dan Kartono, secara garis besar terdapat 3 jenis pengamatan sesuai dengan perkembangan psikologis anak. Yang pertama adalah pengamatan ikonik atau pengamatan visual. Pengamatan ini berfokus pada rupa visual suatu objek, sehingga indera yang banyak terlibat adalah indera penglihatan. Ingatan yang dihasilkan dari pengamatan ini bersifat sementara dan mudah hilang. Selanjutnya adalah pengamatan ekoik atau pengamatan auditori. Objek yang diamati biasanya berupa ucapan, musik, dan bunyi-bunyian lain yang tidak bermakna, kecuali diletakkan dalam satu konteks. Sama halnya dengan pengamatan ikonik, hasil dari pengamatan ekoik hanya bertahan dalam jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya adalah pengamatan kinestetik. Pengamatan ini melibatkan indera rasa, bau, dan sentuhan. Selain itu, pasti sahabat guru pernah melihat peserta didik yang suka mainin pensil atau alat tulis jadi pesawat-pesawatan atau mobil-mobilan kan? Nah, dalam ilmu psikologi pendidikan, siswa sedang melakukan fantasi atau sedang berfantasi. Lalu, berfantasi ini bahaya untuk siswa nggak ya? Dalam ilmu psikologi, fantasi adalah jiwa untuk membentuk tanggapan atau bayangan baru. Fantasi bisa terjadi secara disadari. Misalnya seorang pelukis sedang menciptakan lukisan dengan kemampuan fantasinya dan secara tidak disadari, misalnya seorang anak membawakan berita yang tidak sesuai dengan kenyataannya, tetapi ia tidak ada maksud untuk berbohong. Berhayal atau berfantasi termasuk ke dalam salah satu fase anak dalam perkembangan psikologi. Setiap orang pasti pernah berfantasi, entah berfantasi yang menyedihkan, menyenangkan, bahkan menakutkan. Umumnya orang mengenal kata berfantasi dengan kata berhayal. Namun, jika seperti itu, apakah berfantasi dengan berpikir merupakan dua kata yang berbeda? Oh, tentu beda. Fantasi adalah kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan atau bayangan baru yang dibentuk belum ada dan tidak terikat pada realitas. Sedangkan berpikir adalah kita berusaha untuk menemukan sesuatu yang sudah ada tetapi belum diketahui dan terikat kepada realitas. Menurut Walgito Bimo, fantasi terdapat beberapa macam. Yang pertama adalah fantasi disadari. Fantasi ini terjadi disadari oleh individu yang bersangkutan.
Selanjutnya adalah fantasi yang tidak disadari. Fantasi ini terjadi tanpa disadari atau disengaja oleh orang yang bersangkutan. Yang ketiga ada fantasi aktif. Fantasi ini terjadi melibatkan secara aktif gejala-gejala jiwa, seperti pikiran, kemauan, perasaan, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah fantasi pasif. Fantasi ini terjadi tidak melibatkan gejala-gejala jiwa lainnya secara pasif. Pada fantasi ini, seolah-olah kesadaran dibiarkan untuk tempat bermainnya daya fantasi. Yang selanjutnya adalah fantasi mencipta. Fantasi ini aktif dan mampu menghasilkan karya kreatif, misalnya lagu, lukisan, cerpen, novel, dan lain-lain. Selanjutnya ada fantasi tuntunan. Fantasi ini aktif dan terjadi di bawah tuntunan sesuatu. Misalnya, fantasi yang timbul pada saat membaca novel, melihat film, dan mendengarkan lagu. Dalam fase psikologi anak juga terdapat kata persepsi atau berpersepsi. Apa itu persepsi? Menurut Kamus Lengkap Psikologi, persepsi merupakan proses mengenali atau mengetahui objek dan kejadian dengan bantuan indera. Persepsi terjadi atas kesadaran dari proses-proses organik dan intuitif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta-merta mengenai sesuatu. Menurut Gestalt, terdapat beberapa hukum dalam persepsi. Yang pertama adalah hukum kedekatan. Menurut hukum ini, apabila objek yang dipersepsi memiliki stimulus yang saling berdekatan, maka akan cenderung untuk dipersepsi secara keseluruhan. Sama dengan hukum kedekatan, hukum selanjutnya adalah hukum kesamaan. Hukum kesamaan ini menyatakan bahwa objek yang memiliki kesamaan akan cenderung untuk dipersepsi secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah hukum kontinuitas. Apabila stimulus memiliki kontinuitas, maka akan terlihat dari ground dan akan dipersepsi sebagai suatu kesatuan atau keseluruhan. Jadi, sebenarnya inti pembicaraan kita adalah bagaimana psikologi anak dapat merumuskan fase anak belajar di kelas. Hal pertama yang ia lakukan adalah melakukan perhatian atau memperhatikan, lalu mengamati. Setelah itu, anak akan membayangkan materi. Setelah dibayangkan, anak akan memiliki persepsinya sendiri tentang suatu hal. Dan dengan hasil akhir yang akan anak keluarkan adalah menggunakan tanggapan. Penanggapan pada umumnya merupakan pengalaman kembali atau penghajatan kembali bekas-bekas yang diterima dahulu dari pengamatan, yang sekarang digambarkan kembali dalam kesadaran. Adapun tingkatan peserta didik dalam melakukan tanggapan. Yang pertama ada tanggapan reproduksi. Suatu tanggapan dianggap sebagai reproduktif bila tanggapan itu menunjukkan pengingatan kembali suatu benda, kejadian, atau situasi yang memberikan suatu pengalaman sensoris atau pengamatan masa lalu. Setiap hal dari penginderaan dapat terlibat. Suatu tanggapan ingatan mungkin berupa pendengaran, penglihatan, suhu, rasa sakit, penciuman, atau kinestetis. Suatu tanggapan yang diingat tentang pengalaman-pengalaman cenderung berbeda dalam kejelasannya sesuai dengan kesederhanaan atau kompleksitasnya, dan juga sesuai dengan jumlah pengalaman mengenai situasi penginderaan yang asli. Misalnya, tanggapan uang logam 5 sen akan jauh lebih jelas untuk sebagian besar orang daripada ruang tamu seorang teman. Selanjutnya adalah tanggapan imajiner. Tanggapan bukanlah selalu hanya reproduksi pengalaman-pengalaman lalu. Banyak gambaran-gambaran mental adalah hasil dari suatu sintes pengalaman-pengalaman masa lalu. Hal ini disebut dengan tanggapan imajiner yang berdasar kepada pengalaman-pengalaman lalu, tetapi yang mengambil suatu bentuk baru dan dapat dianggap sebagai penemuan. Pembacaan hasil-hasil fiktif adalah contoh-contoh dari jenis tanggapan ini. Mimpi malam dan siang hari meliputi tanggapan-tanggapan reproduksi dan sintetis. Selanjutnya adalah tanggapan halusinasi.
unsur-unsur emosi, mimpi menjadi faktor-faktor yang kuat dalam perkembangan halusinasi. Tanggapan halusinasi meliputi pembentukan gambaran-gambaran yang tak berhubungan dengan kenyataan, tetapi yang diproyeksi kepada dunia yang nyata. Biasanya dalam bentuk-bentuk tertentu seperti gangguan emosional yang keras, atau contoh nyatanya adalah pasien dapat melaporkan melihat malaikat atau mendengar suara-suara. Selanjutnya adalah tanggapan editis. Ada beberapa orang yang sudah mengamati sesuatu mendapatkan tanggapan yang sangat jelas dan ingat begitu sampai mendetail. Tanggapannya sangat terang seterang-terang pengamatan. Tanggapan semacam ini biasa disebut dengan tanggapan editis. Itulah tadi materi psikologi perkembangan peserta didik yang akan berhubungan dengan cara anak berinteraksi dan menangkap maksud dari materi di kelas. Begitu sahabat guru. Beli ikan sama bi asih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat guru. Take a look inside your heart, is there any room for me? I won't have to hold my breath till you get down on one knee, because you only want to hold me when I'm looking good enough. Did you ever fool me? Would you ever picture us? Every time I pull my hair